Halo, perkenalkan kami dari kelompok tanggapan Gen Z tentang fenomena cryptocurrency. Yang pertama, saya sendiri, Carlos Marcelo Siro. Yang kedua, Sharon Anastasia. Yang ketiga, Vic Adrian Terence. Yang keempat, Ivander Christian Satyaputra. Yang kelima, Arifandri Wirawan. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang mengenai tanggapan Gen Z terhadap fenomena cryptocurrency. Cryptocurrency yang mulai dikenal luas setelah munculnya Bitcoin pada tahun 2009 telah menjadi topik hangat dalam diskusi keuangan dan teknologi global. Bitcoin diciptakan oleh sosok misterius dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Adalah mata uang digital pertama yang beroperasi pada teknologi blockchain. Sebuah buku besar terdesentralisasi yang mengamankan transaksi melalui kriptografi. Sejak itu, ribuan cryptocurrency lainnya telah muncul, seperti Ethereum, yang diperkenalkan pada tahun 2015 oleh Vitalik Buterin, membawa konsep kontrak pintar yang memungkinkan aplikasi terdesentralisasi berkembang. Generasi Z atau Gen Z yang lahir antara pertengahan tahun 1990-an hingga awal tahun 2010-an menunjukkan ketertarikan yang signifikan terhadap fenomena ini. Tumbuh dalam era digital yang dinamis, Gen Z akrab dengan internet, media sosial, dan teknologi canggih, membuat mereka lebih adaptif dan terbuka terhadap inovasi teknologi, termasuk cryptocurrency. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama adalah generasi Z, di mana Novita Ratnasari pada tahun 2015 mencetuskan bahwa Gen Z merupakan generasi yang lahir dalam kurun tahun 1995 sampai 2010. Generasi Z adalah generasi lanjutan dari generasi Y dengan dunia berbasis teknologi yang semakin berkembang maju. Hal ini pun turut mendukung pernyataan Don Tapscott dalam buku yang diterbitkan tahun 2008 berjudul Grown Up Digital: How the Next Generation is Changing Your World. Generasi Z akan menjadi kekuatan yang mendominasi pembentukan masyarakat dan ekonomi di masa depan. Generasi Z mempunyai potensi besar untuk menciptakan perubahan positif melalui keterampilan teknologi mereka. Yang kedua ada cryptocurrency, di mana Mera tahun 2018 pernah mengatakan bahwa cryptocurrency merupakan mata uang digital yang aman karena mencatat setiap transaksi yang dilakukan dan dibuat menggunakan teknologi kriptografi. Mata uang ini pertama kali diciptakan karena krisis keuangan global pada tahun 2008 yang dimana dengan menggunakan cryptocurrency, transaksi dapat dilakukan tanpa melalui perantara lembaga keuangan. Jutaan cryptocurrency itu dikenal dengan nama Bitcoin yang dibuat oleh Satoshi Nakamoto menurut Habib tahun 2021. Selanjutnya ada pelaksanaan survei di mana seleksi sampel kami peneliti memilih responden Gen Z yaitu mahasiswa dan mahasiswi Universitas Multimedia Nusantara dengan usia 19 tahun sebagai sumber jawaban kami. Lalu untuk analisis data yang kami peroleh kita menggunakan pendekatan kuantitatif secara sederhana. Kendala dan tantangan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan beberapa tantangan kecil dalam menyelesaikan penelitian, dan tantangan tersebut berasal dari pengambilan jawaban responden yang terbatas dalam dunia cryptocurrency. Selanjutnya untuk prosedur pengumpulan data, peneliti menggunakan survei online sebagai media dalam pengumpulan data dari responden menggunakan Google Forms dan disebarkan pada minggu kedua di bulan Mei 2024. Dari pertanyaan yang diajukan, responden diminta untuk menjawab ya atau tidak, setuju atau tidak setuju, dan alasan singkat untuk beberapa pertanyaan signifikan yang kami butuhkan atas dasar jawaban responden sebelumnya. Untuk pelaksanaan survei, kami mendesain pertanyaan dan pernyataan yang kita berikan kepada para responden, dan berikut adalah pernyataan dan pertanyaannya. Yang berikutnya adalah kami memberikan pertanyaan pada 50 responden. Itu pertanyaannya adalah, saya percaya bahwa cryptocurrency dapat menggantikan mata uang konvensional di Indonesia. Dari data yang kami kumpulkan, 68% anak Gen Z berpendapat kalau cryptocurrency itu masih bisa menggantikan mata uang konvensional di Indonesia. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah Anda merasa nyaman dengan ketidakpastian harga pada cryptocurrency? Jadi 60% anak Gen Z itu merasa tidak nyaman dengan perubahan harga Bitcoin atau cryptocurrency yang signifikan. Dan pertanyaan berikutnya adalah, saya khawatir terkait keamanan dan privasi jika menggunakan cryptocurrency sebagai alat pembayaran. Dari data yang sudah kami kumpulkan, 70% anak Gen Z itu masih khawatir
terkait keamanan dan privasi jika menggunakan cryptocurrency sebagai alat pembayaran. Berikutnya adalah saya merasa ada dorongan dari pemerintah untuk mulai menggunakan cryptocurrency dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi di antara data yang sudah kami kumpulkan, 76% anak Gen Z juga tidak merasakan adanya dorongan dari pemerintah untuk mulai menggunakan cryptocurrency dalam kehidupan sehari-hari, walaupun pemerintah sudah melegalkan cryptocurrency. Nah, yang berikutnya adalah saya merasa regulasi pemerintah dalam penggunaan cryptocurrency sangat baik dan aman. Nah, di sini 52% Gen Z merasakan atau merasa regulasi pemerintah dalam penggunaan cryptocurrency belum terlalu aman. Pertanyaan yang ini cukup menarik. Jika dalam waktu dekat pemerintah menjadikan cryptocurrency sebagai alat pembayaran yang sah, apakah Anda akan langsung menggunakan? Nah, 60% Gen Z masih ragu dan mungkin tidak akan langsung memulai menggunakan cryptocurrency sebagai alat pembayaran yang sah. Oke, untuk pertanyaan hasil analisis selanjutnya itu adalah saya percaya bahwa cryptocurrency dapat menggantikan mata uang konvensional di Indonesia. Itu kita sudah mendapatkan 50 jawaban, yang dimana 68% yaitu adalah 34 responden menjawab tidak setuju. Lalu untuk 16 responden yaitu 32% yang setuju. Untuk dimana cryptocurrency ini bisa menggantikan mata uang konvensional di Indonesia. Untuk pertanyaan selanjutnya, di mana saya tidak nyaman dengan ketidakpastian harga pada cryptocurrency, yang dimana Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu saya khawatir terkait keamanan dan privasi jika menggunakan cryptocurrency sebagai alat pembayaran. Di sini ada 70% yang dimana menyatakan setuju, yaitu 35 responden, dan ada 30% yang menyatakan menyatakan tidak setuju, yaitu sebesar 15 responden, yang dimana mempunyai kekhawatiran yang dimana terkait keamanan dan privasi menggunakan cryptocurrency. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu saya merasa ada dorongan dari pemerintah untuk memulai menggunakan cryptocurrency dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana responden kami dari 38 orang yaitu 76% menyatakan bahwa tidak setuju bakal ada dorongan dari pemerintah. Lalu 24% yaitu 12 orang dari 50 responden menyatakan setuju untuk kehidupan sehari-hari menggunakan cryptocurrency. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya merasa meregulasi pemerintah dalam penggunaan cryptocurrency sangat baik dan aman. Di sini dari 52% yaitu adalah 26 responden menyatakan tidak setuju, lalu 48% yaitu 24 responden menyatakan setuju bahwa regulasi dari penggunaan cryptocurrency ini sudah baik dan aman. Untuk selanjutnya lagi, pertanyaan, jika dalam waktu dekat pemerintah menjadikan cryptocurrency sebagai alat pembayaran yang sah, apakah Anda akan langsung memulai? Di mana di sini 60% atau 30 orang menyatakan tidak, lalu 40% yaitu 20 responden menyatakan ya akan memulai ketika sudah dijadikan alat pembayaran yang sah. Oke, selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, penelitian kami ini menggambarkan pemahaman dan sikap generasi Z terhadap cryptocurrency. Meskipun banyak dari mereka yang telah mengakui keberadaannya dan juga pentingnya literasi keuangan terkait cryptocurrency, mayoritas masih belum merasa nyaman menggunakan mata uang digital ini secara aktif. Nah, alasannya utamanya itu meliputi kekhawatiran akan volatilitas harga yang signifikan, keamanan, privasi, serta kurangnya dorongan dan juga regulasi yang jelas dari pemerintah. Meski demikian, penelitian ini juga mencatat bahwa generasi Z menunjukkan kesiapan untuk mengupgrade teknologi ini dengan minat yang tinggi, namun untuk mendorong
peralihan yang lebih besar, langkah-langkah seperti peningkatan literasi keuangan, penyusunan regulasi yang jelas, dan juga peningkatan keamanan mungkin akan menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan mereka dan juga kenyamanan mereka dalam menggunakan cryptocurrency. Itu saja dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.